Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Salam dari kota Bandung. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah perbincangan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kelahiran Yohanes Pembaptis disertai dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Elisabet ibunya sudah tua. Lalu bapaknya bisu. Ada banyak peristiwa yang di luar kemampuan kita. Tapi tangan Tuhan senantiasa merancang peristiwa-peristiwa ajaib dalam kehidupan Anda dan saya. Elisabet dan Sakaria terbuka pada kehendak Allah atas hidup mereka. Kita juga diajak untuk terbuka pada kehendak Allah terhadap hidup kita masing-masing. Kadang kita tidak mengerti dengan perjalanan hidup kita. Kenapa harus terjadi ini dalam hidup saya? Kenapa saya harus mengalami ini, Tuhan? Tapi ingat baik-baik, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Elisabet dan Sakaria menerima berkat berlimpah dari Tuhan di usia senja mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, peristiwa-peristiwa ajaib yang menyertai peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis membawa keyakinan kuat dalam hati orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa Yohanes akan menjadi sosok atau pribadi yang istimewa. Harapan ini kiranya tidak berlebihan karena kemudian kita tahu bahwa Yohanes adalah pribadi yang memang istimewa. Bahkan Yohanes sendiri mengakui keistimewaan tersebut. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih,
Keistimewaan Yohanes tampak juga dalam tindakan yang sangat menakjubkan dalam mewartakan, saat ia mewartakan ajakan untuk pertobatan menyongsong kedatangan Mesias. Mari, Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita masing-masing. Tinggal kita berjuang untuk mempersembahkan diri dipakai oleh Allah. Yohanes lahir membawa begitu banyak sukacita bagi banyak orang, termasuk untuk kedua orang tuanya. Maka mari, kehadiran kita harus membawa berkat, harus membawa sukacita, terutama mereka yang sedang membutuhkan pertolongan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk menjamah mereka satu persatu. Dan kalau boleh Tuhan, berikanlah mereka rahmat kesembuhan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Berkatilah juga orang-orang yang merawat orang sakit dengan rahmat kesabaran, kesehatan, dan sukacita. Tuhan, dampingi mereka agar mereka mampu menyatukan sakit penyakit mereka dengan penderitaan di salib. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.